anak-anak Bapak Guru yang sangat saya cintai dan saya kasihi. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran muatan IPA. Pembelajaran kita di pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tentang makhluk hidup. Jelas di kelas-kelas sebelumnya anak-anak udah tahu makhluk hidup itu apa-apa saja. Yang Bapak ambil sebagai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu contoh makhluk hidup kan anak-anak. Nah, pada tumbuhan ini makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang mau Bapak angkat hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup tentang berkembang biak. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang mau kita pelajari saat ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Anak-anak, mari perhatikan dengan serius. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan. Perhatikan ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan adalah ada putik dan benang sari. Putik adalah merupakan bagian tumbuhan yang disebut sebagai alat perkembangbiakan betina atau boleh dikatakan sel kelamin betina. Sedangkan benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Oke, sekarang supaya lebih jelas, mari kita perhatikan bagian-bagian bunga yang terdapat di layar. Pertama, kepala putik. Kedua, tangkai putik. Ketiga, kepala sari. Keempat, tangkai sari. Kelima, bakal biji. Keenam, bakal buah. Ketujuh, dasar bunga. Kedelapan, tangkai bunga. Kesembilan, kelopak bunga. Ke-10, mahkota bunga. Nah, mari kita perhatikan proses perkembangbiakan secara generatif. Penerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Maka hasilnya adalah pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Hasilnya adalah akan menghasilkan biji dan buah yang akan berkembang. Biji tumbuhan menjadi kecambah, tumbuhan muda terus mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan dewasa. Bagian B, jenis-jenis penerbukan. Jenis-jenis penerbukan yang pertama adalah penerbukan tetangga. Yang kedua, penerbukan sendiri. Yang ketiga, penerbukan silang. Yang keempat, penerbukan buster. Penerbukan sendiri artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Perhatikan tayangannya. Penerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan.
Perhatikan tayangannya. Penerbukan silang artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Penerbukan bastar artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Perhatikan tayangannya. Perlu diingat kembali anak, setiap pembelajaran yang kurang jelas ditanya Bapak Ibu guru. Terima kasih.